Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam kebaktian doa Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Mari kita siapkan hati untuk bersama-sama menjadi laskar-laskar di dalam doa syafaat sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi gerejanya dan bagi bangsa kita. Mari kita siapkan hati, kita nyanyikan sebuah lagu karena sudah menjelang Natal, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Natal, Ya Datanglah Immanuel. Ya datanglah Immanuel, merindu kaummu Israel, kelam kabut nutup dunia, yang putus asa rupanya, kira-kira hai Israel, kan datanglah Immanuel. Dahulu telah kau antarkan kaum Israel ke Kanaan, ya turun dari surgamu dan lewat pula umatmu, kira-kira hai Israel, kan datanglah Immanuel. Ya bait yang ketiga. Ya putera perjanjian, kerjakanlah perdamaian, beri kasih-Mu terang benderang, dan segenap dunia terang, kira-kira hai Israel, kan datanglah Immanuel. Mari kita satukan hati di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh menerima penyataan Tuhan yang sangat indah, yang sangat berharga di dalam kehidupan kami, yaitu Mesias yang adalah Immanuel, yang sudah lahir bagi kami dan sudah menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari menjelang Natal pada tahun ini sungguh terasa berbeda. Pada tahun ini kami mungkin tidak bisa merayakan di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, dan kami terpaksa harus menikmati Natal lebih banyak di rumah melalui tayangan online. Tapi kami percaya Tuhan, semua itu tetaplah bermakna bagi kami, karena Tuhan yang telah lahir bagi kami adalah Tuhan yang juga boleh hadir di dalam keluarga kami, di tengah-tengah rumah kami. Walaupun mungkin kami tidak merayakan Natal seperti biasanya, tetapi kami percaya kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan adalah tetap dan sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih pada saat ini, siapkan kami ya Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi bangsa yang kami kasihi ini. Sehingga sungguh melalui kami Tuhan boleh berkarya, dan kami boleh juga ditolong oleh Tuhan menjadi saksi bagi gereja kami dan juga bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Siapkan hati kami, tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami, agar sungguh-sungguh hati kami boleh tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Jika ada dosa, jika ada ketidaklayakan yang ada di dalam
keberadaan kami pada saat ini. Mohon Tuhan mengampuni kami, agar sungguh keberadaan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Pimpinlah berkati hamba-Mu dan juga teman-teman yang akan bermain alat musik. Tuhan juga akan memakai kami semua menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan memberikan sebuah renungan singkat dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menantikan datangnya Mesias. Sejak zaman dahulu orang-orang Yahudi sangat menantikan kedatangan Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Mereka menantikan Mesias at the end of the day. Katakan demikian, saudara. Mereka memiliki tembok ratapan, saudara, yang pada saat ini selalu mereka datangi. Untuk apa, saudara? Untuk menaikkan doa dan juga pengharapan terhadap Yahweh. Mereka dengan tekun membaca Taurat, mereka dengan tekun berpuasa. Ini adalah wujud nyata penantian mereka akan datangnya Mesias. Orang-orang Yahudi merayakan hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Saudara, ini adalah hari paling kudus di dalam sejarah ataupun kalender orang-orang Yahudi. Nah, pada waktu hari raya pendamaian, mereka menekankan pengakuan dosa di hadapan Yahweh. Nah, Yom Kippur ini adalah juga sebagai pengingat akan penghakiman terakhir manusia atas dosa-dosa mereka. Nah, penekanan kepada pengakuan dosa ini, saudara, membuat mereka kemudian rajin berpuasa, mereka kemudian rajin beribadah, dan mereka menerapkan banyak hal-hal yang mereka lakukan untuk menyatakan diri mereka menyesal di hadapan Allah. Nah, saudara, kemudian hari raya pendamaian atau Yom Kippur ini juga memiliki nilai profetik mengenai kedatangan Mesias, saudara. Kedatangan Mesias yang ditunggu-tunggu dan juga restorasi ataupun kebangunan bagi bangsa Yahudi. Namun sayang sekali, saudara, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya 2000 tahun yang lalu Mesias itu sudah hadir, sudah lahir. Dan bahkan Mesias itu telah menggenapi rencana Allah, yaitu Yesus Kristus yang kita peringati pada hari Natal. Nah, saudara, kemudian bagaimana dengan Hana di dalam Injil Lukas yang tadi kita baca tadi? Hana adalah seorang nabi perempuan, saudara, yang melihat Simeon memberkati Yesus di dalam bait Allah. Hana adalah seorang nabi perempuan yang dikatakan di dalam Alkitab tidak pernah keluar dari bait suci. Dia berpuasa, dia berdoa terus-menerus siang dan malam. Dan satu-satunya orang, saudara, sebenarnya yang dicatat di dalam Alkitab yang begitu setianya berdoa di bait Allah, berpuasa tidak henti-henti, menantikan datangnya Mesias, itu adalah Hana. Nah, saudara, bagaimana kemudian respon Hana ketika dia melihat akan bayi Yesus? Saudara, Alkitab mengatakan dia sangat mengucap syukur kepada Allah. Ia telah menerima penyataan diri Allah yang sangat luar biasa di dalam diri Yesus. Dan kemudian dikatakan juga, saudara, dia berbicara kepada semua orang, ya, menyatakan bahwa Mesias itu sudah lahir dan dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa penebusan untuk Yerusalem itu, yakni Mesias itu,
sudah hadir. Nah, saudara, dengan kata lain, ia bersaksi dengan apa yang sudah dia saksikan, ya, supaya menjadi kesaksian juga bagi banyak orang. Nah, saudara, bagaimana kemudian sikap yang tepat bagi kita di dalam kita menyambut Natal? Ya, bercermin dari kisah Hana ini. Nah, saudara, yang pertama saya mengajak kita selalu ingat untuk kita bersyukur, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa memahami, bisa merasakan dan juga bisa menikmati akan Mesias yang sudah hadir itu. Setiap Natal kita diingatkan betapa karya keselamatan itu sudah diwujud nyatakan, sudah dikerjakan dengan secara luar biasa oleh Allah di dalam diri putranya yaitu Yesus. Dan saudara, waktu kita menantikan Natal, biarlah subjek penantian kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus dan kebenarannya, terangnya serta karya penebusannya. Walaupun saudara kita hanya merayakan Natal secara online pada saat ini, karena situasi pandemi masih berlangsung, tetapi tidak apa-apa saudara, karena subjek penyembahan kita sebenarnya adalah Yesus, bayi Yesus yang lahir itu. Bukan kemeriahan di gedung gereja, bukan hadiah, bukan suasana ataupun fenomena kemeriahan Natal, tetapi subjek penyembahan kita adalah bayi Yesus. Nah saudara, apa yang paling kau dambakan pada Natal tahun ini? Apakah yang paling Tuhan inginkan di Natal tahun ini? Saya yakin dan percaya saudara, yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita mengucap syukur dan kita bersaksi akan berita Natal yang indah ini, seperti yang telah dilakukan oleh Hana. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Seorang Anak Telah Lahir. Atas bahunya
Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi bangsa yang kita kasihi ini. Saudara, mari kita berdoa, kita bersyukur buat proses pilkada yang telah berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa juga untuk proses penghitungan yang saya dengar sampai saat ini masih terus berlangsung, dan biarlah orang-orang atau para pemimpin daerah yang terpilih boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai menjadi tokoh-tokoh pemimpin yang sungguh-sungguh berdampak, memiliki integritas bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, mari kita juga berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh bagi kondisi keamanan dan keutuhan bangsa kita dari segala ancaman berbagai pihak seperti paham radikalisme dan juga pihak-pihak yang mungkin ingin memecah belah bangsa ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk aparat negara kita, untuk kepolisian, untuk TNI di dalam menjaga keamanan dan keutuhan bangsa. Kita berdoa untuk kepala negara kita agar sungguh-sungguh diberikan hikmat dan pertolongan bagaimana menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa ini di tengah kondisi yang mungkin tidak mudah. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa juga secara khusus untuk pemerintah kita di dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Kita bersyukur untuk vaksin kloter pertama yang sudah datang dan masih dalam proses. Biarlah Tuhan boleh memberkati juga bangsa ini melalui setiap usaha pemerintah di dalam segala upaya menanggulangi masalah pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama terus berdoa bagi nakes, para dokter, para perawat, dan orang-orang yang terjun secara langsung di dalam penanganan pasien COVID-19. Dan kita berdoa juga untuk segala usaha sekali lagi yang terus dilakukan untuk pembuatan vaksin dan juga pengiriman vaksin di kloter-kloter yang berikutnya. Biarlah sungguh-sungguh semua prosedur ini bisa berjalan dengan baik dan boleh membawa bangsa ini terlepas dari pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya juga mengajak kita semua berdoa bagi gereja kita. Mari kita bersama-sama pertama-tama bersyukur buat proses pemilihan majelis yang masih terus berjalan sampai saat ini. Mari kita berdoa untuk tahap yang berikut, yaitu pembinaan dan juga pelantikan bagi para calon majelis yang sudah terpilih dan yang akan dilantik pada awal Januari 2021 nanti. Mari bersama-sama kita berdoa, biarlah sungguh-sungguh Tuhan akan menolong, memakai, dan memberkati rekan-rekan yang akan menjadi majelis yang baru di tahun 2021 nanti. Kita berdoa buat mereka semua.
Kemudian mari kita berdoa buat para majelis yang sudah menyelesaikan masa tugas mereka di periode ini. Biarlah Tuhan juga akan terus menopang dan menolong mereka secara individu dan juga keluarga mereka, agar Tuhan juga boleh terus memberkati mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka di bidang yang lain. Mari bersama-sama kita berdoa. Amin. Pada tengah malam itu terdengarlah pujian yang dikumandangkan untuk Mesias yang lahir, untuk Immanuel yang lahir itu. Kita nyanyikan lagu ini. Bersama-sama berdoa bagi segala persiapan Natal di gereja kita, walaupun secara online, tetapi saudara, segala kesibukan juga tetap berlangsung dan ada banyak rekaman demi rekaman, edit demi edit yang harus dilakukan dari hasil rekaman itu untuk menyajikan satu format ibadah yang baik sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Saudara, banyak rekan-rekan yang butuh doa kita, mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak, sungguh-sungguh mereka juga membutuhkan doa kita. Mari bersama-sama kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan berita Natal di dalam rangkaian Natal, di dalam ibadah dan perayaan Natal 24-25 Desember, malam tutup tahun 31 Desember dan buka tahun 1 Januari 2020. Kita berdoa juga untuk segenap panitia, kita berdoa untuk para pemain musik, kita berdoa untuk rekan-rekan yang bekerja sebagai tenaga IT,
Sungguh-sungguh mereka juga sekali lagi membutuhkan doa-doa kita. Mari kita berdoa untuk mereka. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara untuk kesiapan hati kita ya sebagai jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama sungguh-sungguh sekali lagi diberikan hati seperti Hana ya, seperti Nabi Hana, agar sungguh kita boleh menyambut Natal dengan pengucapan syukur dan menjadi orang-orang yang rindu menyaksikan kasih Kristus, menyaksikan kasih Immanuel itu, kasih Mesias itu kepada banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama juga untuk seluruh anggota keluarga kita. Kita akan merayakan Natal bersama dengan anggota keluarga kita. Biarlah melalui Natal ini sekali lagi kasih dan juga kemurahan Tuhan boleh melimpah dan kita boleh merasakan kehangatan bersama dengan keluarga kita di dalam Natal ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, di tengah kesyahduannya Natal, masa-masa yang sangat indah menjelang Natal, di tengah-tengah jemaat ada keluarga-keluarga yang berduka karena orang-orang yang mereka kasihi Tuhan panggil. Saudara, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa untuk keluarga Bapak Tony dan Ibu Ping Ping yang baru saja mengalami kedukaan karena mama dari Bapak Tony, yaitu almarhum Ibu Margiani, dipanggil Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk saudari Heni. Kita berdoa karena papanya juga baru saja dipanggil Tuhan, yakni almarhum Bapak Chen Ho. Mari kita berdoa untuk keluarga Heni agar sungguh-sungguh juga diberikan kekuatan. Dan kita juga berdoa untuk anak-anak dan seluruh keluarga besar dari almarhum Bapak dan Ibu Sugondo. Keluarga ini juga sangat membutuhkan doa-doa kita. Mari kita berdoa bagi jemaat kita yang tadi saya sebutkan yang dalam kedukaan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, mari yang terakhir kita berdoa bagi jemaat kita yang pada saat ini karena kondisi tua dan juga karena sakit yang mereka alami, mereka juga mengalami masa-masa yang tidak mudah pada saat ini. Mari kita berdoa untuk mereka yang sakit. Ada beberapa jemaat kita juga yang baru saja keluar dari rumah sakit dan sekarang dirawat di rumah. Mari bersama-sama kita berdoa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang juga pada saat ini dalam kondisi yang tidak sehat. Mari kita berdoa biarlah Tuhan juga boleh menjamah Bapak Ibu sekalian sehingga boleh mengalami pertolongan dan juga kesembuhan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin.
Kita akan bersama-sama menaikkan lagu penutup, Kabar Gembira. Kita naikkan lagu ini dengan penuh sukacita, dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat tersoraklah bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Bait yang kedua. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. 3 orang majus datang memberi hadiah. Di dalam palungan Yesus kecil berbaring. Anak Allah yang tunggal lahir jadi manusia. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri dan dengarlah firman berkata, kiranya seruan kita didengar oleh Tuhan dan Tuhan memperhatikan segala doa dan permohonan kita. Kita berseru kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Sungguh Tuhan adalah tempat perlindungan kita, menara yang kuat, dan Dialah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kuat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, turun ke atas kita sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari saudara, kita mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam kebaktian doa malam hari ini. Kita mau pujikan Bapa, terima kasih karena Dialah Allah yang Immanuel itu, yang beserta dengan kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Demikianlah ibadah doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.